Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik masih bersemangat kan untuk ibadah online hari ini? Kita mau perkenalan dulu. Nama kakak Karatna. Aku Kamaya. Kalaras. Kita semua dari GKP Pondok Melati. Adik-adik, kita harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar kita tetap selalu sehat. Oke? Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawabnya ya, ku jawabnya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui doa syukur pada pagi hari ini. Namun sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Tanganku ada dua. Adik-adik pasti sudah tahu kan? Yang belum tahu kita belajar bersama-sama. Yuk kita bernyanyi. Ada dua, lima jarinya, kulipat semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk matahari yang bersinar yang boleh menerangi kami, berikan kami kehangatan. Terima kasih untuk kesehatan terlebih Tuhan, sehingga kami boleh hadir pada saat ini Tuhan di ibadah online. Dan tentunya semua penyertaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Kau berkati kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh GKP. Tuhan berkati kami semua Tuhan, orang tua kami, opa oma, adik kakak, dan handai tolan. Biarlah kami ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati kami Tuhan, ibadah kami ini dari mulai sekarang sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, ada loh yang melihat apa yang adik-adik perbuat. Siapa ya? Tuhan Yesus. Ya, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus selalu melihat apa yang adik-adik perbuat. Yuk,
Kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya, adik-adik siap ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adolfina Tamberongan. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih dapat bersekolah minggu meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dan berkati kami, agar kami dapat memahami dengan baik firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat itu dan semua orang yang mendengar hal itu.
Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya kita semua? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat. Sudah siap mendengarkan cerita? Anak-anak, hari itu di kota Yerusalem, cuaca sangat cerah sekali. Saya biasanya memang berkunjung ke rumah anggota gereja yang baru hadir. Hari itu saya berkunjung ke rumah sebuah keluarga, yaitu Bapak Ananias dan Ibu Safira. Selamat siang, Pak Ananias. Apa kabar, Pak Ananias? Rasul Petrus. Puji Tuhan, saya sehat selalu. Mari masuk, Rasul Petrus. Terima kasih, Pak Ananias. Pak Ananias, saya tahu bahwa gereja kita saat ini baru saja bertumbuh. Saya tahu ada banyak warga gereja kita yang benar-benar peduli dengan gereja kita. Semua orang berbondong-bondong ingin memberikan yang terbaik buat gereja Tuhan. Dan saya tahu Pak Ananias juga begitu. Bapak Ananias dan Ibu Safira sudah menjual tanah, bukan? Betul, Rasul Petrus, betul. Tapi mengapa Pak Ananias, Bapak tidak memberikan semua yang seharusnya diberikan untuk Tuhan? Bapak sudah berbohong, Bapak sudah berdusta kepada Tuhan. Mendengar itu, Bapak Ananias terjatuh dan meninggal dunia. Semua orang panik, semua orang merasa ketakutan atas apa yang menimpa Bapak Ananias. Lalu banyak orang muda yang ada di sana membantu dan menolong menguburkan jenazah Bapak Ananias. Tidak lama berselang, kira-kira 3 jam, datanglah Ibu Safira. Ada Rasul Petrus. Iya, Ibu Safira. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, saya sehat. Sudah lama Rasul Petrus? Ya, lumayan. Ibu Safira, saya mau bertanya kepada Ibu. Tentang apa ya, Rasul? Saya yakin bahwa Ibu pasti tahu tentang persembahan yang Ibu berikan buat gereja kita. Oh, itu. Ibu Safira, mengapa Ibu memberikan sebagian hasil penjualan tanah milik Ibu? Apakah Ibu tidak takut kepada Tuhan? Ibu Safira, Ibu sudah berdusta kepada Tuhan. Ibu sudah berbohong kepada Tuhan. Tadi suami Ibu baru saja kami kuburkan. Dan sebentar lagi itu yang akan dialami oleh Ibu. Tak lama sudah itu, Ibu Safira pun terjatuh dan dia pun meninggal dunia. Kembali orang-orang merasa ketakutan atas apa yang menimpa
Bapak Ananias dan Ibu Safira. Ya. Mereka harus menanggung atas ketidakjujuran yang mereka lakukan. Karena mereka tidak jujur kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi dan menimpa Bapak Ananias ya, dan juga Ibu Safira. Mereka adalah orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang setia beribadah ke gereja. Karena pada saat itu, gereja mula-mula, gereja perdana, baru saja bertumbuh. Semua orang berupaya ingin memberikan persembahan buat Tuhan. Semua orang menjual apa yang mereka miliki untuk Tuhan, untuk gerejanya. Dan itu memang dilakukan oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira. Hanya saja, keluarga ini, Pak Ananias dan Ibu Safira tidak jujur. Mereka sudah berbohong kepada Tuhan, sudah berbohong kepada Rasul Petrus. Dan apa yang terjadi? Mereka meninggal dunia secara tiba-tiba. Anak-anak, Tuhan tidak senang kalau ada anak-anaknya tidak jujur. Dan itu yang dialami oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira. Anak-anak, pernah tidak melakukan hal yang tidak jujur? Misalnya berbohong kepada ayah, kepada bunda, kepada orang tua, kepada guru. Pernah nggak anak-anak sekolah minggu ada yang menyontek di sekolah? Itu juga adalah perbuatan tidak jujur. Dan biasanya anak-anak, apa yang kita rasakan pada saat kita tidak jujur? Hati kita deg-degan ya, hati kita nggak nyaman ya, hati kita tidak ada damai sejahtera. Duh, takut ketahuan, gimana kalau ketahuan? Nah, karenanya, marilah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang jujur. Anak sekolah minggu yang menjauhi perbuatan bohong. Menjadi anak sekolah minggu yang selalu memiliki motivasi jujur dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hati kita akan tenang, hati kita akan mengalami damai sejahtera. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui Papa Mama, lalu Papa Mama bisa menyerahkan kepada gereja. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian berlimpah sukacita. Tetapi hatiku, aku bersyukur.
adik-adik. Hari ini kita akan berdoa persembahan. Tadi kan adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita akan doa persembahan dan sekalian doa syafaat. Untuk itu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati persembahan yang telah kami berikan. Semoga terpakai untuk pekerjaan hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami masa pandemi corona. Tuhan Yesus kiranya mau ikut campur di dalamnya. Semoga penyakit corona ini dapat sembuh seperti sedia kala Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus mau sembuhkan. Semoga minggu yang akan datang mereka dapat sekolah minggu online bersama dengan kami. Tuhan Yesus, banyak yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan sudah mengetahui isi hati kami masing-masing. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.